Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anggraini, lalu rekan saya Helena Ade Trianovita, lalu Vladia Syafa Devina, dan yang terakhir adalah Kristi Maika Martadi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung menyampaikan materi kelompok kami mengenai di internal audit. Baik, materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh Helena Ade Trianovita. Untuk Helena, dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, internal audit. Internal audit adalah proses penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses pelaporan akuntansinya disusun. Internal audit juga merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi atau perusahaan. Internal perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut. Pelaksanaan dari internal audit adalah auditor internal. Fungsi internal audit. Yang pertama, pengawasan memiliki lingkup yang tidak terbatas. Menurut Hiro Tugiman tahun 2007, fungsi adanya audit internal dapat digunakan sebagai pengawasan. Jadi, memiliki kebebasan untuk melakukan evaluasi terhadap memiliki kebebasan dalam melakukan pengujian yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. 2. Memantau kinerja pengendalian entitas. Sementara fungsi dari audit menurut Mulyadi dapat digunakan untuk pemantauan kerja, di mana dari pemantauan inilah yang dapat mengendalikan intern entitas. Cara kerja dari audit intern adalah ketika auditor harus memahami fungsi audit intern untuk mengidentifikasi aktivitas yang relevan dengan perancangan audit. Tiga, untuk melindungi. Internal audit berfungsi untuk melindungi aset yang ada di organisasi atau perusahaan dan juga mencegah untuk meminimalisir terjadinya penipuan yang dilakukan oleh para anggota atau para oknum di sebuah organisasi atau perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam operasi. Fungsi yang selanjutnya yang tidak kalah penting dari internal audit adalah meningkatkan efisiensi dalam operasi. Baik operasi kinerja karyawan ataupun operasi produksi dalam skala besar. Yang kelima, meningkatkan keandalan dan integritas keuangan. Sebagai perusahaan atau organisasi yang besar, tentu saja tidak sekedar besar dari segi nama atau brand, tetapi juga memiliki integritas dan keandalan. Mereka tidak hanya menjual produk, termasuk dalam pengelolaan keuangan, juga harus berintegritas. Jika salah mengelola keuangan, pasti akan terjadi masalah baru yang akan menyertainya. Yang keenam, memastikan kepatuhan terhadap hukum. Fungsi audit internal adalah dapat digunakan sebagai perlindungan, sekaligus dapat digunakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya dan sepantasnya mengikuti aturan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, menetapkan prosedur monitoring. Karena skalanya sudah besar, maka audit internal dapat digunakan sebagai penetapan prosedur monitoring. Seorang owner tidak mungkin melakukannya sendiri. Pasti butuh stakeholder terpercaya agar seluruh aspek termonitoring dengan baik. Baik, terima kasih Helena. Materi yang selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Kristi Maika Martadi. Untuk Kristi Maika, dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya.
Tujuan internal audit. Yang pertama adalah memberi kepastian aturan manajemen. Tujuan pertama dapat digunakan untuk memberikan kepastian. Bisa kepastian kerjasama dengan pihak lain, bisa juga memberikan kepastian aturan prosedur saat bekerja sama dengan manajemen lain. Yang kedua adalah mengendalikan manajemen. Tujuan audit kedua juga dapat digunakan untuk memberikan penilaian sekaligus sebagai pengawas. Apakah terjadi efektivitas sekaligus dapat pula digunakan sebagai pengendali manajemen. Yang ketiga adalah menjaga aset. Sudah pasti setiap perusahaan atau organisasi besar memiliki banyak aset. Karena banyak aset yang harus dijaga dengan baik, maka diperlukan tim yang menjaga aset penuh dengan tanggung jawab besar, karena itu sumber kekuatan dalam menjalankan usaha. Yang keempat adalah introspeksi demi perbaikan sistem operasional perusahaan. Tujuan audit internal tidak lain sebagai sarana introspeksi yang berperan untuk memberikan saran dan masukan, di mana saran dan masukan inilah yang dapat dijadikan sebagai introspeksi memperbaiki sistem operasional perusahaan, agar dapat performa dan efektivitas kerja tetap terjaga dengan baik. Yang kelima adalah menilai kualitas mutu kerja. Bisa dibilang audit internal juga dapat berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk menilai mutu kerja, tidak lain agar perusahaan bekerja dengan performa yang baik. Yang keenam, mengawasi olahan data. Karena banyak transaksi yang banyak, maka audit internal dapat digunakan untuk mengawasi dan mengolah data perusahaan atau organisasi agar tetap dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis audit internal. Audit operasional adalah proses mengevaluasi operasi bisnis perusahaan dengan mencoba menemukan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau perbaikan yang dapat diterapkan pada manajemen untuk meningkatkan kualitas proses bisnis secara keseluruhan. Yang kedua adalah audit keuangan, adalah proses mengevaluasi transaksi keuangan dan saldo perusahaan dengan memverifikasi dan memeriksa berbagai dokumen pendukung. Dan yang ketiga adalah audit kepatuhan, adalah proses meninjau semua undang-undang serta peraturan yang berlaku pada organisasi atau perusahaan dan memverifikasi praktik perusahaan. Hal ini dilakukan untuk melihat adanya pelanggaran dalam kegiatan di organisasi atau perusahaan. Baik, terima kasih Maika. Materi yang selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Fladia Syafa Devina. Untuk Fladia, dipersilahkan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Tugas dan tanggung jawab internal audit. 1. Mempersiapkan dan melakukan rencana kerja audit internal tahunan. 2. Menetapkan frekuensi audit, subjek pemeriksaan, dan lingkup audit untuk mencapai tujuan audit. Yang ketiga, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi sumber daya manusia, dan kegiatan lainnya. Dan yang kelima, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif lainnya berkaitan dengan kegiatan yang sedang diperiksa dalam semua tingkat manajemen yang diperlakukan. Yang keenam, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan kepada direksi dan dewan komisaris. Yang ketujuh, memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Yang kedelapan, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlakukan. Dalam rangka tugas dan tanggung jawabnya, Departemen Internal Audit memiliki wewenang untuk mengakses seluruh informasi yang relevan mengenai perusahaan dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya, termasuk informasi pihak ketiga yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Cara membangun dan memiliki internal audit yang efektif. 1. Harus memiliki kedudukan independen. Kedudukan yang diemban oleh Departemen Audit di dalam organisasi perusahaan harus bersifat independen. Jika dibandingkan dengan KAP yang merupakan pihak independen internal auditor justru lebih sering dinilai
tidak independen karena berasal dari orang dalam atau pegawai perusahaan tersebut. Yang kedua, bertanggung jawab. Dalam suatu perusahaan yang sudah sangat besar, Departemen Audit akan dipimpin secara langsung oleh seseorang Director of Auditing yang memiliki tanggung jawab terhadap mereka yang berperan sebagai Audited Manager, Audit Supervisor, Senior Auditor, Associate Auditor atau Semi-Senior, dan Asisten Auditor atau Junior Auditor. Yang ketiga, tidak boleh terlibat dalam kegiatan perusahaan. Departemen audit yang independen tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti kegiatan penjualan, pemasaran, pembuatan sistem akuntansi, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, harus ada dukungan dari manajemen teratas. Suatu departemen internal audit harus mendapatkan dukungan yang kuat dari manajemen teratas. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari manajemen teratas, maka fungsi dari auditor akan lumpuh, seperti layaknya seorang prajurit yang diperintahkan untuk maju ke medan perang, namun tidak dipersenjatai dengan alat-alat yang cukup. Dukungan yang harus diberikan pada Departemen Internal Audit, yaitu menempatkan posisi yang independen dan akses untuk bisa berkonsultasi dalam memberikan laporan pada pihak audit yang merupakan tenaga ahli yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, staf audit yang sudah berpengalaman baik harus memiliki gaji dan intensif atau bonus yang menarik. Yang ketiga, menyediakan waktu yang cukup untuk Departemen Audit Internal untuk bisa mendengarkan, membaca, dan juga mempelajari berbagai laporan yang dibuat oleh Departemen ini. Untuk selanjutnya mampu memberikan respon dengan cepat dan tegas. Yang terakhir, adanya peraturan yang dikeluarkan oleh manajemen untuk seluruh bagian dari organisasi perusahaan terkait kewajibannya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas. Baik, terima kasih Fladia. Materi yang selanjutnya atau yang terakhir akan saya sampaikan. Contoh laporan kegiatan internal audit PT Sido Muncul Tbk. Laporan kegiatan Unit Audit Internal 2021. Yang pertama, melaksanakan rencana audit internal tahunan. Yang kedua, melakukan kajian atas efektivitas sistem pengendalian internal, sistem manajemen resiko, dan praktik tata kelola perusahaan, serta melakukan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas operasional perseroan. Lalu yang selanjutnya, menyampaikan dan mendiskusikan laporan audit internal kepada komite audit, direksi, dan manajemen senior. Lalu yang selanjutnya, memantau dan memastikan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan secara benar dan tepat waktu untuk manajemen. Lalu, ringkasan laporan kegiatan tahun 2021. Yang pertama, menelaah dan membahas laporan keuangan konsolidasi tahun 2020 dan laporan keuangan konsolidasi triwulan dan semester 2021. Yang kedua, mengevaluasi kinerja akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahun perseroan tahun buku 2020. Lalu, selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk menunjukkan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021. Lalu yang terakhir memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai pembentukan, prosedur, rencana kerja, dan temuan audit internal. Lalu kesimpulan. Internal audit sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dengan internal audit, perusahaan dapat melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penipuan yang terjadi di perusahaan. Lalu dengan internal audit, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan operasi, lalu meningkatkan keandalan serta integritas finansial dan juga kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang ada, sehingga perusahaan dapat lebih baik serta terhindar dari resiko yang lebih besar ke depannya. Jadi, kesimpulannya adalah laporan yang dibuat oleh auditor di sebuah perusahaan sangat penting, terlebih untuk kebutuhan analisis atau evaluasi manajemen dan semua departemen. Pembuatan laporan audit internal tidak asal, jadi harus dengan teliti karena berisi terkait penemuan, masalah, solusi, dan lain-lain. Data-data yang diperoleh untuk menyusun laporan juga harus relevan. Lalu saran. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Perusahaan diharapkan melakukan
Melakukan internal audit dengan sistem yang jelas dan terperinci, lalu menggunakan data yang relevan sehingga laporan internal audit perusahaan dapat berguna bagi perusahaan untuk kedepannya. Audit internal pada suatu perusahaan harus dilakukan rutin agar perusahaan dapat mengevaluasi keadaan internal perusahaan dari waktu ke waktu sehingga kekurangan yang ada pada perusahaan dapat diperbaiki dari waktu ke waktu. Lalu, para auditor internal harus bertanggung jawab dengan tugas dan wewenang yang ada agar proses audit internal dapat berjalan dengan lancar sehingga perusahaan dapat mendapatkan keuntungan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan di kolom chat. Terima kasih.